pada kangen belum nih sama teman-teman radio sana? Atau sama guru-gurunya? Kita harus tetap berdoa ya adik-adik, supaya keadaan negara kita segera dipulihkan nih dari virus corona. Nah adik-adik, semuanya semangat memuji Tuhan kan? Yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Semuanya masih belum capek kan? Masih kuat kan semuanya? Kita mau lanjut memuji Tuhan yuk. Semuanya nyanyi sama-sama ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena
yang mau memberikan kesaksian. Yuk kita lihat. Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan berfirman, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di saat aku sakit, Tuhan penyembuhku. I love you, Jesus. Amin. 1 Tesalonik 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. 1 1 Tesalonika 5 ayat ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Wow. Oh, aku kalah dan sepakat aku kalah jadi pokok aku kalah kau di kalahnya tapi ya berdua. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan. Ada 2 caranya loh. Yang pertama dengan aplikasi BCA Mobile, OVO atau GoPay dengan cara scan QR Code sebagai berikut. Yang kedua, bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama GBI Hosana dengan nomor rekening sebagai berikut. Nah, terima kasih adik-adik buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu satu lagu Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Yuk adik-adik, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara online ABI. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam, dengar-dengaran, supaya apa yang difirmankan dan diceritakan oleh Cici boleh kami mengerti dan kami simpan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi di acara Abi Hosana Online. Nah, sudah lama ya kita nggak ketemu fisik ya adik-adik ya. Bagaimana kabar kalian semua? Wow, pastinya dahsyat dan luar biasa. Oh, sekarang Cici mau ajak adik-adik untuk menjawab kalau Cici tanya, bagaimana kabar adik-adik semua? Adik-adik jawab ya, pasti dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh ya, hari ini Cici mau cerita tentang keserakahan adalah dosa. Tapi sebelum cerita Alkitab, Cici mau cerita ilustrasi dulu. Ada seekor binatang, badannya gemuk, kakinya pendek, hidungnya pesek, dan hobinya makan, makan, dan makan. Ayo tebak adik-adik, binatang apa itu? Apa? Sapi, salah. Kerbau, salah juga. Kamu apa? Oh, ya betul, binatang B-A-B-I. Apa adik-adik? Babi. Ya, seekor babi tidak tahu berbagi loh adik-adik. Kalau dia dapat makanan, dia makan sendiri. Setelah itu dia ambil makanan babi lainnya. Nah adik-adik, kalau babi itu makannya banyak, tambah lama dia cepet gemuk kan? Kalau sudah cepet gemuk, dia dipotong, lalu dibikin makanan yang enak buat kita makan semua. Seperti sate babi, sosis babi, babi panggang. Wow, enak banget ya adik-adik ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berbagi dengan orang lain. Oke? Adik-adik, lihat hari ini Cici beda kan? Ya, karena hari ini Cici memakai mahkota raja. Ya, karena hari ini Cici akan cerita tentang seorang raja yang serakah, yang egois adik-adik. Suatu pagi, adik-adik, coba lihat siapa yang bergembira itu ya. Oh, dia seorang raja. Ya, dia seorang raja Samaria. Tiba-tiba matanya terbelalak adik-adik. Wow, dia melihat sebuah kebun anggur yang indah di dekat istananya. Lalu katanya, wow, kebun anggur siapa ini? Kok aku nggak tahu ya? Ada kebun anggur di dekat istanaku. Aku harus memiliki kebun anggur ini. Akan kujadikan kebun sayur. Yeay! Lalu adik-adik, si raja ini mencari tahu siapa pemilik kebun anggur itu. Setelah tahu adik-adik, dia berkata dengan gembira sekali. Oh, pemiliknya dia itu orang Yisrael. Oke. Kutemui dia. Akhirnya pergilah raja
menemui si pemilik kebun anggur itu. Berkatalah raja, "Hai, kamu orang Israel, telah ku ketahui bahwa di sebelah istanaku terbentang kebun anggurmu." Sahutnya, "Ya tuanku raja." Lalu kata raja berkata lagi, "Bagus, jadi aku buat penawaran buat kebun anggurmu." Si pemilik kebun anggur itu terheran-heran adik-adik. "Penawaran apa ya tuanku raja?" Kata raja, "Berikanlah kebun anggurmu kepadaku. Aku akan menjadikan kebun sayur. Dan sebagai gantinya, aku akan memberikan engkau kebun anggur yang lebih baik di kota lain. Bagaimana?" Wah, atau aku tahu. Aku akan memberi kau sejumlah uang. Ya, aku membelinya. Bagaimana? Setuju? Lalu kata orang Israel itu berkata, "Oh tuanku raja, kiranya jauhkanlah pikiran daripadaku untuk memberikan bahkan menjual kebun anggur itu. Sebab kebun anggur ini adalah merupakan pemberian dan warisan dari kakek nenekku." Tanpa berkata-kata lagi, dengan wajah yang sedih, dengan wajah yang marah adik-adik, raja kembali ke istananya. Dia benar-benar tidak mau memberikan kebun anggurnya. Apa yang harus aku lakukan ya? Raja begitu kesal mengingat perkataan si pemilik kebun anggur yang sungguh-sungguh tidak mau memberikan kebun anggurnya. Kata raja lagi, kenapa dia bikin aku kesal ya? Kesal. Adik-adik tahu kenapa raja kesal? Ayo. Ya, kekesalan raja karena keinginannya tidak terwujud. Bahkan dia tidak mau makan. Ada makanan, dia nggak mau. Wah. Ayo, siapa yang seperti ini? Bila tidak dapat dari mama papa, adik-adik langsung ngambek, marah-marah, nggak mau makan, nggak mau belajar, nggak mau keluar kamar. Ayo, siapa? Nggak ada ya? Anak-anak semua baik-baik semua. Oke. Nah, adik-adik, melihat sikap raja yang berubah, istrinya jadi bingung. Lalu bertanyalah istrinya kepada raja. Lalu raja menceritakan segala keinginan hatinya. Lalu istrinya membujuk raja, adik-adik. Seperti apa ya bujukannya? Mau tahu? Yuk kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 21 ayat 7-10. Cici bacain aja ya. Kata istri raja kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur itu." Kemudian ia menulis surat atas nama raja, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pembuka-pembuka yang diam sekota dengan pemilik anggur itu. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah pemilik anggur itu duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Wow, adik-adik, itulah bujukan istri kepada rajanya. Kejam gak adik-adik? Sangat kejam ya adik-adik. Ya, istri raja itu membujuk raja untuk bersepakat memfitnah pemilik anggur itu
bahkan membuatnya sampai mati. Dan benar adik-adik, apa yang diperintahkan istri raja kepada pemimpin-pemimpin di kota, semuanya dijalankan. Mereka berteriak mengatakan, dia ada yang sudah menghujat raja dan Tuhan. Ayo kita bawa dia keluar kota dan melempari batu sampai dia mati. Begitulah adik-adik cara mereka menyingkirkan pemilik kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur itu tidak bisa melawan adik-adik. Orang banyak itu berkata bohong. Dan akhirnya dilemparilah batu ia sampai mati. Sesudah raja tahu pemilik kebun anggur itu mati, coba tebak. Apa yang dikerjakan oleh raja adik-adik? Ya, dia segera pergi mendatangi kebun anggur itu. Raja mengambil kebun anggur itu dan menjadi miliknya. Dan dia tertawa adik-adik. Hahaha. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku mau. Tahukah adik-adik? Raja tidak peduli dengan cara apa ia mendapatkan kebun anggur itu. Meskipun membunuh seorang yang tidak bersalah. Yang penting kemauannya sudah terwujud. Raja sangat egois ya adik-adik. Sangat serakah ya. Dan mementingkan diri sendiri. Namun tiba-tiba datanglah seorang nabi Tuhan, Nabi Elia kepada raja dan berkata, engkau telah membunuh dan merampas milik orang lain, di mana anjing menjilat darah pemilik kebun anggur itu, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada raja dan keturunannya. Karena engkau telah membuat sakit hati Tuhan dan karena engkau orang Israel berbuat dosa. Juga untuk istri raja Tuhan berfirman, anjing akan memakan istri raja di luar tembok Yisrael. Siapa dari keluarga raja yang mati di kota akan dimakan anjing, yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Wow, mendengar perkataan itu, raja mengoyakkan pakaiannya. Dia menggunakan kain kabung di tubuhnya dan berpuasa. Karena raja mau merendahkan diri dan mau mengakui dosanya, kesalahannya. Wow, Tuhan mengampuni raja loh adik-adik. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Nah adik-adik ada nggak yang suka ngambek, suka marah sama papa sama mama, yang egois, serakah? Yuk kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau mengakui kesalahan kita. Karena kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha pengampun apabila orang itu mau mengakui kesalahannya. Yuk kita berdoa. Ikut Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak atas firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada saya untuk tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak serakah. Tuhan, ajarkan saya juga Tuhan untuk tidak ngambek, tidak cepat marah-marah kepada mama dan papa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan sudah mengampuni dalam setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah,
Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4 ya. Yuk kita baca ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Cici ulang ya. Filipi 2 ayat 4 bunyinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, sekarang ada Bible quiz. Bible quiznya adik-adik dengerin ya. Yang pertama, siapakah nama raja yang serakah itu? Siapakah nama raja yang serakah itu? Kedua, siapakah nama istri rajanya? Yang ketiga, siapa nama pemilik kebun anggur itu? Oke, jawabannya Cici tunggu ya. Oke, nah demikianlah ibadah online kita sampai saat ini. Nah, sampai jumpa adik-adik minggu yang akan datang. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di acara kreativitas. Nah, minggu ini Cici akan bikin selipan buku. Ya, selipan buku apa? Kalau adik-adik bisa sampai berapa banyak, adik-adik bisa selip di sini. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini nih adik-adik. Kalau adik-adik ada yang kertasnya bisa bolak-balik seperti ini, bagus nih. Warnanya sama. Tapi karena Cici nggak punya ya, adanya aja ya. Nggak ada yang gede, ada yang kecil. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita sama-sama belajar ya. Yuk, kita yang dibutuhkan kertas origami. Kalau yang ada boleh yang lebih bagus yang bolak-balik ya. Kertas origami selembar. Buat patokannya ini beda warna. Warna apa aja juga boleh ya. Nah, buat matanya juga putih, kertas biasa aja. Spidol, pensil, dan gunting, serta lem. Oke, kita mulai ya. Oke, kita lipat. Begini adik-adik ya, segitiga. Oke. Kita lipat seperti ini. Lipat lagi seperti ini. Udah ya. Nah, ini selembar kita lipat naik. Ya. Oke. Ini kita masukin ke sini, adik-adik. Nah. Kita lipat masuk ya. Dua-duanya kita lipat masuk juga. Kita lipat masuk sampai rapi. Kita tekan, kita jadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita akan gambar kupingnya dulu, telinganya. Adik-adik bisa gunting. Kurang lebih seperti itu aja. Kita lipat dua aja ya adik-adik ya, lipat dua biar sekaligus ya. Kira-kira aja, orangnya aku ya. Kayaknya kurang benar. Oke, jadi
buat tempel telinga. Nah, seperti ini. Tapi nanti dulu kita gambar matanya pakai kertas putih. Lingkaran matanya kebetulan Cici pakai ini, tinggal dibuletin aja. Nah, pakai pensil tinggal dibuletin seberapa kita mau gede. Kita bikin 2 ya. Lalu kita gunting. Kita kasih hitam matanya dulu ya, kita buletin. Udah, kita gunting. Kalau udah kita gunting selesai, oke, jadilah seperti ini. Nih, 2 ya. Oke. Nah, terus kita bikin hidungnya. Hidungnya itu kita bikin agak oval. Oke. Kita gunting. Gunting yang rapian dikit ya. Oke, jadi deh hidungnya. Nah, kita kasih lubang hidung. Dua ya lubang hidungnya ya. Lubang hidung 2. Oke, udah. Lalu sekarang kita bikin kakinya. Kakinya itu 1,5 kali 3 cm ya, 1,5 kali 3 cm. Coba digunting, diukur. Cici udah ukur, jadi kali 1,5 kali 3 cm. Cici ukur ini, jadi tinggal dibelah 2. Nah, dibelah 2, lalu dibikin lekukan seperti ini adik-adik, supaya sama. Adik-adik bisa lipat 2 seperti ini. Digunting ya, digunting lagi di sebelah sini. Oke, jadi deh. Nah, terus ujungnya ini dikasih hitam-hitam kukunya. Dua-duanya. Satu lagi. Oke. Udah, ini udah jadi semua, tinggal ekornya. Ekornya kita bikin lingkaran juga, lingkaran. Ya, adik-adik gunting. Udah, adik-adik gunting di sininya nih, dilingkarin, melingkar, ikut lingkaran terus. Terus sampai udah habis. Nah, jadi kan begini, ini ekornya ya. Nah,
Lalu adik-adik tinggal tempel. Tempelnya gimana? Nah, ini adik-adik bisa lem. Yang terbalik, jangan terbalik ya. Ini di sini, ini begini ya. Oke. Satu lagi. Ini tempel mata. Satu lagi. Udah, kita tempel hidungnya. Kita tempel kakinya. Satu lagi. Jadi kan tinggal buntutnya kita tempel. Yang di ujung sini kita kasih lem, kita tempel di sini. Nah, jadi deh ekornya deh. Jadi kan seperti ini, mudah kan? Nah, adik-adik bisa selipin di Alkitab. Nah, mudah kan? Seperti ini. Nah, ya, mudah kan? Nah, adik-adik bisa buat warna apapun bisa. Adik-adik bisa buat selip di buku seperti ini. Cakep kan? Ya, cakep kan? Nah, demikian. Adik-adik bisa coba di rumah ya. Kalau nggak bisa, yang masih kecil bisa minta bantuan sama mama. Demikianlah adik-adik, mudah kan bikinnya? Nah, kita berjumpa untuk minggu depan acara kreativitas yang lainnya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Abi Hosana Online.